Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita teduh di pagi hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan teduh di pagi hari ini. Mari kita sediakan hati disirami oleh firman Tuhan sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita atau apapun yang akan kita jalani. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Mari, begini firman Tuhan. Diangkat dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Gembala yang baik. Demikian sering menjadi sorotan kita, bahasan kita mengenali firman Tuhan ini yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana penghayatan tentang firman Tuhan ini, maka gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus karena memang ada gembala yang tidak baik. Namun kita diajak untuk fokus menghayati apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus menjalani hari-hari hidup kita. Teristimewa hari ini bahwa Yesus mengingatkan kembali tentang perkenalan tentang dirinya. Akulah gembala yang baik. Pengajaran Yesus tentang gembala yang baik adalah pengajaran yang memastikan hidup itu diarahkan oleh Tuhan Yesus kepada kebaikan. Tanggung jawab seorang gembala tentu akan menghalau gembalaannya, akan memperhatikan gembalaannya, akan hidup dan bersama-sama dengan gembalaannya. Nah, firman Tuhan ini sangat sepadan dengan bagaimanakah mereka mempunyai relasi. Relasi yang sangat akrab, yang sangat baik ialah bahwa domba-domba itu mengenal gembalaannya dan gembalanya mengenal domba-dombanya. Indah sekali. Saudaraku, apakah yang bisa kita hayati lewat firman Tuhan ini di tengah-tengah perjalanan hidup kita, khususnya di hari ini? Menyambut pagi ini, maka kita dipersiapkan agar menjadi seorang gembala yang baik, tetap mengingat orang percaya itu dipastikan oleh Tuhan diberikan peluang untuk berpengabdian, hidup berpengabdian. Oleh suruhan yang punya domba itu, maka seorang gembala yang baik akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Guru terbaik kita ialah Tuhan Yesus. Mengabdi dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap jiwanya. Tubuh, roh, dan jiwanya dia persembahkan untuk pengabdian. Dan buahnya ialah kita memperoleh keselamatan. Dia rela menyerahkan dirinya menjadi kurban untuk domba-domba yang dia jaga, yang dia asuh, yang dia pastikan apabila yang punya domba itu meminta pertanggungjawaban, maka Yesus ingin memastikan orang-orang yang telah menerima mandat, yang menghayati firman Tuhan ini menjadi bagian hidupnya, akan memberikan pertanggungjawaban. Ini adalah pengabdian yang sangat kudus.
Yang kedua ialah lewat firman Tuhan ini, maka dipastikan seorang gembala harus mencontoh gembala yang baik itu Yesus, ada relasi yang saling mengenal. Dan saling mengenal itu tentu terjadi lewat sebuah proses yang pasti, bukan proses yang tidak pasti. Gembala yang baik tentu akan mendahului dirinya, menjadi sahabat, menjadi bagian yang sangat empati bagi domba-dombanya. Saudara-saudaraku, untuk kedua hal pendekatan firman Tuhan ini ialah berpengabdian dan sekaligus memastikan ada relasi yang baik. Penting sekali saudaraku. Kepada hal apa sajakah kita berpengabdian? Kepada semua hal. Seorang yang berpengabdian adalah seorang yang dipersiapkan. Dan sebagai insan Tuhan, kita tidak siap menyongsong hari yang Tuhan beri. Ada peluang, ada kesempatan. Dan teristimewa kami sapa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana alam karena gempa bumi yang mengakibatkan korban nyawa, kehilangan saudara, kehilangan suami, kehilangan harta benda, bahkan bangunan-bangunan yang rusak, rumah, tempat ibadah, bahkan fasilitas-fasilitas umum yang tadinya dapat mendukung sekarang sudah harus direnovasi, harus diperbaiki. Saudaraku, bagaimana firman Tuhan ini berbicara kepada umat Tuhan? Pastikan diri kita ada panggilan berpengabdian, jangan saling membiarkan. Kita diajak oleh kejadian ini, paling awal kita doakan saudara-saudara kita, kita saling mendukung dan kita saling bahu-membahu. Kejadian alam bisa menjadi hal yang wajar kita hadapi bersama. Tetapi kesiapan untuk berpengabdian perlu kesungguhan hati. Kenapa harus berpengabdian? Karena kita adalah relasi kerja Tuhan, relasi antar sesama. Yesus telah membuka jalan bahwa Dia tidak jauh dari kita. Tapi ketika Tuhan tidak jauh menyapa kita agar kita datang mendekat ke sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai anak-anak Tuhan yang digembalai oleh Tuhan, kita bisa menghadirkan menjadi gembala yang baik di antara sesama. Saudaraku, bersabarlah, bertekunlah. Dia gembala yang baik, adalah guru agung kita, menuntun kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sapaan-Mu lewat firman-Mu. Benar ya Bapa, tidak akan pernah mengalami kelemahan dalam hidup kami untuk selalu menerima pengajaran dari gembala yang baik itu. Dialah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tidak tawar hati, tidak akan pernah ragu-ragu yang akan mengikuti gembala yang baik itu. Demikian juga pengajaran yang telah diterima oleh umat-Mu, kapanpun dalam kondisi apapun. Kiranya kami selalu mencintai hidup mengikut gembala yang baik itu. Sebab kami mengenalnya dan Dia mengenal kami. Dia tahu penderitaan gembalaannya. Dia tahu apa yang sedang dihadapi oleh domba-dombanya. Dia akan merangkul umatnya. Dia akan menjagai umatnya. Dia akan menyelamatkan kami ke padang yang berumput hijau. Di tengah-tengah tersedianya minuman dan makanan sehat, tengah-tengah pergaulan persahabatan, bahkan persekutuan umat yang bisa saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling mendoakan, mempercukupkan antara yang satu dengan yang lain. Kesedihan bisa ada, tetapi penghiburan Tuhan juga akan hadir, memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Bapa, ampuni kami, lawatlah umat-Mu, dan kuatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, apapun yang saudara lakukan sebagai aktivitas yang baik di hadapan Tuhan, itu bermanfaat. Selamat untuk hari ini. Salam sehat selalu.